Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini tahun pelajaran 2021-2022 dapat pelaksanaan MPLS materi kepramukaan. Puji dan syukur kita tunjukkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini saya perkenalan diri, nama Bambang Iswita, lahir Sukabumi 25 Mei 1961, menjabat sebagai pembina di SMK Bina Warga 1. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pramukaan, di antaranya apa itu pramukaan, apa itu gerakan pramuka, dan apakah itu pramuka. Kemudian nanti ada sejarahnya, dari mana asalnya pramuka itu. Untuk itu mari kita mulai dengan materi pertama. Terlebih dahulu saya ucapkan salam pramuka. Pertama-tama, apa itu kepramukaan? Karena terus terang saja, kalau kita sebagai anggota pramuka dan tidak mengenal tentang kepramukaan, apa itu pramuka, apa itu gerakan pramuka, dan apa itu kepramukaan, maka kita ini diibaratkan monyet ngegulung kelapa. Tahu itulah kelapa, tapi tahu isinya dan tidak tahu rasanya itu bagaimana. Untuk itu mari kita sama-sama untuk mencoba menggali yang tidak tahu supaya tahu, yang sudah tahu hanya mengingatkan saja. Ya. Yang pertama masalah pramuka. Pramuka adalah kepanjangan dari Praja Muda Karana, yang artinya rakyat muda yang suka berkarya. Arti yang kedua di pramuka sendiri adalah sebutan bagi anggota gerakan pramuka. Jadi pramuka itu adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya rakyat muda yang suka berkarya. Dan arti yang kedua di pramuka sendiri adalah sebutan bagi anggota gerakan pramuka. Yang kedua yaitu gerakan pramuka. Apa itu gerakan pramuka? Gerakan pramuka merupakan wadah pembinaan bagi generasi muda. Jadi generasi muda dikumpulkan di satu tempat, dididik, dibina pengetahuannya, terampilannya agar berguna di masyarakat. Yaitu di satu wadah yang disebut dengan gerakan pramuka. Berarti gerakan pramuka adalah wadahnya, tempatnya. Yang ketiga adalah kepramukaan. Apa itu kepramukaan? Kepramukaan adalah kegiatan yang menyenangkan di alam terbuka, tempat anak-anak dan pemuda mengadakan pengembaraan di bawah tanggung jawab kami para pembina yang atau anggota dewasa. Itulah 3 pengertian yang harus kalian pahami yang ada dalam kepramukaan. Tidak semua orang mengenal, tidak semua orang tahu masalah ini. Kemudian kita selusuri dari mana asalnya pramuka itu. Dulu tidak ada istilah tidak ada yang disebut dengan pramuka.
Kita mundur beberapa ratus tahun ke belakang, yang dikenal waktu itulah pandu atau kepanduan. Kita mundur, kita selusuri negara asalnya. Dari manakah itu kepanduan itu berasal? Yaitu dari negara Inggris. Tepatnya pada tahun 1908 di negara Inggris terjadi kekacauan. Persis kejadian zaman sekarang. Banyaknya kejahatan, banyak pemerkosaan, perjudian, dan lain sebagainya. Maka salah seorang pensiunan militer yang bernama Robert Stephenson Smith Lord Baden-Powell mempunyai gagasan untuk mengumpulkan para pemuda, khususnya para pemuda pengangguran. Karena terjadinya kejahatan dan sebagainya itu dari pengangguran ini. Maka dia mengumpulkan dan membentuk satu wadah yang disebut dengan Boy Scout. Boy itulah laki-laki, Scout adalah usia penggalang, yaitu usia antara 11 sampai 15 tahun. Dikumpulkan, dibina pengetahuan dan keterampilannya dengan tujuan setelah diberikan pengetahuan dan keterampilan, nantinya anak-anak tersebut dapat menggantikan posisi orang tuanya bekerja. Itu tujuan utamanya. Dia tidak sekolah, tapi diberikan pengetahuan, keterampilan dan kepramukaan. Waktu itu adalah kepanduan, gitu ya. Kemudian beliau juga membuat buku panduan untuk para pramuka atau para pandu saat itu. Maka buku tersebut yang disebut dengan Scouting for Boy. Jadi buku panduan untuk pramuka atau pepandu waktu itu seusia penggalang. Kemudian pada tahun 1912 adik dari Robert Stephenson Smith Lord Baden-Powell atau lebih dikenal dengan Baden-Powell membentuk kepanduan perempuan atau yang disebut dengan Girl Guides. Berarti kalau Boy Scout waktu didikan hanya laki-laki saja, kemudian terbentuklah kepanduan waktu itulah yang di bawah pimpinan Agnes, adiknya Lord Baden-Powell atau dikenal dengan Baden-Powell, itu membentuk pramuka putri itu di negara Inggris. Kemudian pada tahun 1961 berdiri satu kelompok kembali, yaitu di bawah siaga, di bawah penggalang, yaitulah siaga, Satuan Pendudukan Siaga, yang disebut dengan KAB. Jadi serigala, kita tuh di sana serigala masih muda-muda. Kemudian pada tahun 1920 kepanduan dunia mengadakan Jambore yang pertama yang dilaksanakan di Olimpiade dengan diikuti 17 negara. Itulah mungkin dasar-dasar dari mana munculnya kepanduan itu, yaitu berasal dari negara Inggris, kota Gilwell, negara Inggris. Kemudian kenapa datang ke Indonesia dan kenapa dibawa ke Indonesia? Karena gagasan tersebut sangat baik dalam pemilihan generasi muda, maka negara-negara Eropa mendirikan kepanduan ala negaranya masing-masing. Di antaranya adalah salah satu negara, yaitu negara Belanda.
pada saat itu kita tahu bahwa negara kita, Indonesia, sedang dijajah oleh negara Belanda. Yang akhirnya penjajah Belanda atau bangsa Belanda membawa perkumpulan pemuda ini ke Indonesia dan membentuk satu perkumpulan pemuda kepanduan di Indonesia, tetapi tidak yang sebenarnya. Artinya hanya dijadikan alat saja. Organisasi ini hanya dijadikan alat untuk membodohi para pemuda kita. Maka terbentuklah pada tahun 1916 satu perkumpulan kepramukaan ala Belanda yang disebut dengan Nederland Indische Padvindervereniging. Artinya Persatuan Pandu Belanda. Jadi bukan gaya Indonesia tapi gaya Belanda. Wadahnya betul kepanduan, tapi pembinaannya mengarah pada tetap tidak ada bangsa negara penjajah yang menginginkan para pemudanya pandai dan cerdas. Tetap hanya menjadikan alat saja. Dan setelah itu bermunculanlah perkumpulan pemuda, perkumpulan perempuan kepanduan, di antaranya Yong Yapa, Yong Celebes, Yong Amben, Hizbul Waton, dan banyak-banyak lagi yang lainnya yang bermunculan di Indonesia. Kemudian pada tahun 1930 Kiai Haji Agus Salim membentuk satu perkumpulan pemuda ala Indonesia, murni bangsa Indonesia, yang disebut dengan Kepanduan Bangsa Indonesia. Itu ya. Jadi ini Kepanduan Bangsa Indonesia adalah masih kepanduan, belum gerakan pramuka, tetapi didirikan oleh bangsa Indonesia, oleh orang Indonesia. Ya, itu. Kemudian pada tahun 1953 anggota Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI bergabung menjadi anggota Kepanduan Dunia, yaitu pada tahun 1953. Terbentuk 30, berarti 23 tahun berikutnya baru menjadi anggota Kepanduan Dunia. Kemudian pada tahun 1961 berdirilah Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka berarti murni bangsa Indonesia, orang Indonesia yang mendirikannya. Kapan terjadinya? Pertama, tanggal 20 Mei 1961, seluruh anggota Gerakan Pramuka membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka yang saat itu ditandatangani oleh Insinyur Haji Juanda. Kenapa? Karena waktu itu Bung Karno selaku Presiden Republik Indonesia sedang ke Jepang. Ada kunjungan ke Jepang. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961 semua anggota Gerakan Pramuka diundang ke apel besar di Jakarta oleh Insinyur Soekarno, mengadakan apel besar, dan saat itulah Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno memberikan sebuah panji kepada Gerakan Pramuka yang disebut dengan Tunas Kelapa Muda, yang sampai saat ini dijadikan lambang pramuka. Sejak tanggal tersebut atau sejak tanggal 14 Agustus 1961 sampai sekarang, tanggal tersebut dijadikan sebagai hari jadi pramuka. Begitulah peralihan dari kepanduan
menjadi gerakan pramuka mulai tanggal 14 Agustus 1961. Semua perkumpulan kepanduan dibubarkan. Yang resmi yang bisa menyelenggarakan kegiatan kepanduan hanyalah gerakan pramuka. Nah, itulah mungkin untuk sejarah singkat. Untuk lebih memperdalamnya lagi nanti akan kita laksanakan dalam kegiatan rutin. Yang mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, kita bisa melaksanakan kegiatan secara luring atau bertatap muka. Kemudian kenapa kita harus mempelajari, harus mengetahui tentang pramukaan? Karena kalaupun kalian nanti bukan anggota pramuka, tapi nasibnya bagus, contohnya mungkin nanti jadi presiden, jadi gubernur, jadi camat, jadi lurah, jadi kepala sekolah, mau tidak mau wajib terlibat dalam kepramukaan. Untuk itu kita kenalkan siapa-siapa saja orang yang ada di situ, yaitu dalam struktur organisasi Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka di tingkat nasional dikendalikan, dikelola oleh Warkir Nasional atau yang singkat dengan Warnas. Siapa yang ada di situ? Salah satu orang pembina yang ditunjuk dalam musyawarah, ya, musyawarah nasional atau MUNAS. Yang saat ini adalah yang menjadi ketua Warkir Nasional, yaitu Budi atau Kak Budi Wasyano. Itulah ketua Warkir Nasional sekarang. Di bawahnya ada Warkir daerah atau Warda. Siapa yang ada di Warda? Salah seorang pembina yang dipilih di musyawarah daerah. Siapa saat ini yang menjabat? Kebetulan istri dari gubernur kita Pak Ridwan Kamil, yaitu Ibu Natalia Prastia Ridwan. Jadi istrinya gubernur sekarang menjadi ketua Warkir daerah yang waktu itu sebelumnya dijabat oleh Bapak Dede Yusuf. Kemudian tingkat cabang. Siapa yang di situ? Adalah salah seorang pembina yang dipilih oleh musyawarah cabang. Saat ini adalah Dede Rahim atau Kak Dedi Rahim. Jadi andalan cabang Ketua Warcap Kota Bogor. Kemudian di tingkat ranting atau mabiran, tingkat ranting Kuaran yang baru saja atau beberapa bulan yang lalu dipilih, yaitu Pak Jum Sumarna, atau dalam kepramukaan bukan bapak tapi anaknya kakak, lebih akrab, lebih dekat. Dan yang paling terdepan, gugus terdepan, yaitu disebut dengan gugus depan. Di sini ada Kak Gudap. Kak Gudap siapa? Salah seorang pembina yang dipilih oleh musyawarah gugus depan. Nah, itu mungkin di tingkat warkirnya. Sekarang siapa yang berikan bimbingan, bantuan, penelitian dan sebagainya? Ada di sini jajaran majelis pembimbing. Yang pertama, Presiden Republik Indonesia merupakan pramuka utama, gitu ya. Jadi Joko Widodo bukan pramuka utama, tetapi yang pramuka adalah presidennya, Presiden Republik Indonesia. Sekarang di mana adanya Joko Widodo atau Pak Joko Widodo? Adanya dia sebagai ketua
Majelis Pembimbing Nasional. Jadi ketua pembimbing nasional diketuai oleh presiden. Siapa saja yang jadi presiden, maka dia harus menjabat selaku ketua Warkirna Mabinas, Majelis Pembimbing Nasional. Kemudian di tingkat berbawahnya yaitulah Warda atau Mabida, Majelis Pembimbing Daerah. Siapa yang menjadi ketua Majelis Pembimbing Daerah? Yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil atau Pak Ridwan Kamil. Kemudian di tingkat cabang, siapa yang menjabat menjadi ketua Mabicab? Yaitu Gubernur atau Gubernur atau Bupati ya, Bupati. Siapa yang saat ini yang menjadi wali kota? Yang menjadi wali kota Bogor yaitu Bima Arya. Jadi situ sebagai ketua Majelis Pembimbing Cabang. Kemudian di tingkat kecamatan ada Majelis Pembimbing Ranting. Siapa yang membahas ini saat ini di Kota Bogor Utara? Yang menjadi camat Kota Bogor Utara yaitu Mas Rendra. Itu. Kemudian Mabigus, Majelis Pembimbing Gugus Depan. Siapa yang menjadi gugus depan? Yang saat ini menjadi kepala sekolah SMK Bina Warga 1, yaitu Dr. Andes Haji Surirman Yaakob MM. Nah, itu mungkin struktur dari organisasi dari gerakan pramuka. Yang di kuartir adalah orang-orang pramuka murni, sedangkan di Mabi dan orang-orang pemerintahan. Jadi kalau kalian nanti menjadi bupati, kalian harus siap menjadi Mabicab. Kalau kalian jadi gubernur, kalian harus siap menjadi Mabida. Kalau jadi presiden, siap menjadi ketua Majelis Pembimbing Nasional. Nah, baik, sekarang kita masuk ke struktur Dewan Ambalan. Struktur Dewan Ambalan di sini berarti udah mengarah kepada ambalan itulah tempat berkumpulnya para penegak. Ya, Dewan Ambalan itu adalah tempat berkumpulnya para penegak. Siapa itu penegak? Penegak adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berusia dari 15 sampai 20 tahun. Nah, itulah penegak. Atau mungkin yang sekarang usia kalian dia berada di SMK Bina Warga 1. Dalam struktur Dewan Ambalan terdiri dari satu orang pemimpin Dewan Ambalan atau yang disebut dengan Pradana, pemuka sangga utama, diambil dari ketua-ketua sangga yang terpilih dan terbaik, dijadikan Pradana. Dari Pradana dibantu oleh 2 orang Prani atau dalam organisasi lain disebut dengan sekretaris Prani. Kemudian dibantu dengan 2 orang juru uang atau di organisasi lain disebut dengan bendahara. Dan berikutnya adalah ke sangga-sangga. Sangga itulah satuan terkecil dari pramuka penegak, kumpulan pramuka penegak. Nama sangga diambil dari perintis kemerdekaan, dari perjuangan. Contoh, sangga perintis, sangga pencoba, sangga pendobrak, ya, dan yang lainnya yang ada hubungan dengan perjuangan bangsa kita dalam kemerdekaan. Kemudian tak kalah pentingnya di sini kita ini sebagai anggota pramuka
Tadi wadah sudah ada, yaitu gerakan pramuka. Kemudian lambangnya, gitu ya. Kita perlu lambang. Berdasarkan keputusan Warnas nomor 06 AN 72 tentang lambang pramuka, yaitu ini sudah dipatenkan, artinya tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dirubah, yaitu berupa lambang sihulut atau bayangan dari tunas kelapa muda. Jadi berupa lunas kelapa muda. Di mana tunas, kenapa kita mengambil tunas kelapa? Karena memang dari tunas kelapa itulah banyak arti kiasan-kiasan yang cocok dan bermanfaat bagi anggota gerakan pramuka. Contoh, buah kelapa atau nyur dapat tumbuh di mana-mana. Yang artinya kita sebagai anggota pramuka harus bisa menyesuaikan diri di mana kita berada. Ya. Sedang apa kita? Jadi kita tidak memaksakan kehendak kita, tapi kita harus menyesuaikan dengan lingkungan tempat. Kemudian buah kelapa dapat bertahan lama. Di sini kita ambil keuletannya, ketangguhannya. Semakin menjulang tinggi, maka semakin banyak tantangan bagi anggota gerakan pramuka atau bagi pramuka. Semakin banyak godaan, tapi tetap pohon kelapa walaupun akarnya dari serabut-serabut yang kecil-kecil ini dapat mencengkram ke tanah. Nah, itu keuletan dan kekokohan dari anggota pramuka, seorang pramuka. Jadi tidak cengeng, hujan sedikit sakit. Kalau sekarang camping kan saya yakin gitu ya. Bawa camping hujan-hujanan, terus sakit. Kalau dulu hujan, angin dan sebagainya, nah ini kita dapat bertahan. Sekarang camping, besok sekolah, tetap kita harus menjalankan sekolah. Nah, kemudian buah nyur dapat berguna dari akar sampai daun. Contohnya akarnya jadi obat, batangnya bisa dijadikan bahan bangunan, kemudian daunnya bisa dijadikan nyur, janur, kemudian apalagi buahnya bisa dimakan dan sebagainya. Yang artinya bahwa pramuka ini harus berguna. Dalam keadaan bagaimanapun harus bisa dimanfaatkan. Ya. Contoh zaman sekarang, zaman COVID, maka anggota pramuka harus bisa membantu dalam kegiatan tersebut, membantu program pemerintah. Karena itulah memang kegiatan kita ini adalah harus menyesuaikan dengan ada lingkungan kita sekarang. Kemudian buah kelapa, pohon kelapa dapat tumbuh di mana-mana. Yang artinya bahwa seorang anggota pramuka ini dapat hidup dimanapun ada, mau di gunung, di kota, di desa, di kampung. Ini bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Kemudian pohon kelapa tidak bercabang, hanya satu saja tegak lurus ke atas. Yang artinya bahwa kalian menjadi anggota pramuka nanti hanya satu tujuan, tidak memiliki tujuan yang lain. Contoh, pacar saya di pramuka, ya, udah aja masuk anggota pramuka. Pacar saya keluar dari pramuka, kemudian keluar juga dari pramuka. Nah, ini artinya terombang-ambing, ya, bercabang. Masuk anggota pramuka bukan karena niatnya, tapi ada tujuan yang
yang lain. Tidak seperti itu yang di dalam gerakan pramuka. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ini hanya sekedar gambaran saja. Ya. Dan nanti setelah masuk di anggota pramuka, maka kalian akan diikat dengan kode kehormatan. Kode kehormatan terdiri dari Tri Satya dan Dasa Dharma. Tri artinya 3, ya. Satya adalah janji, 3 janji. Dasa adalah 10, Dharma kewajiban. 10 kewajiban yang harus dilaksanakan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti akan diuraikan lebih panjang lagi dalam kegiatan rutin di gugus depan Priambalan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.